Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurniantasari dengan NPM 23557051011. Saya akan mempresentasikan mengenai materi STL, C++, atau kuliah pemrograman terstruktur. Jadi STL ini adalah Standard Template Library, adalah sekumpulan template kelas C++ yang menyediakan struktur dan fungsi data pemrograman seperti list, array, stack, queue, dan lainnya. STL mempunyai komponen utama yaitu container classes, algorithms, dan iterators. Standard template library ini adalah kumpulan algoritma, struktur data, dan komponen lain yang dapat digunakan untuk menyederhanakan pengembangan program C++. STL menyediakan berbagai kontainer sebagai vektor, list, map, dan lainnya, serta algoritma untuk mencari, menyortir, dan memanipulasi data. Salah satu kegunaan STL adalah menyediakan cara untuk menulis kode umum yang efisien, yang dapat digunakan kembali dan bisa diterapkan ke tipe data yang berbeda. Sehingga kita hanya perlu menulis algoritma satu kali, lalu menggunakannya dengan berbagai jenis data tanpa harus menulis kode terpisah untuk setiap jenisnya. Terdapat 3 komponen utama dalam STL, yaitu kontainer, iterator, dan algoritma. Kontainer itu adalah objek yang menyimpan objek lain yang mungkin merupakan data dari tipe fundamental atau tipe yang ditentukan pengguna. Kontainer mengimplementasikan sebagai kelas template yang memungkinkan fleksibilitas besar dalam tipe yang didukung elemen. Kontainer juga dapat mengelola ruang penyimpanan untuk elemennya dan menyediakan fungsi untuk mengaksesnya, baik secara langsung ataupun melalui iterator. Kontainer umumnya ada 3 ya, yaitu sequence container, isinya vektor, list, dan queue. Associative container itu set, multiset, map, dan multimap. Dan yang terakhir adalah container adapters seperti stack, queue, and priority queue. Ini sequence container menerapkan struktur data yang dapat diakses secara berurutan. Associative container itu mengimplementasikan struktur data terurut yang dapat dicari dengan cepat, sedangkan container adapter menyediakan interface yang berbeda untuk sequence container. Iterator adalah objek seperti pointer yang menunjukkan elemen di dalam kontainer. Bentuk iterator yang paling jelas adalah pointer. Pointer dapat menunjuk ke elemen array dan dapat mengulanginya menggunakan increment operator atau difference operator yang tanda bintang ini ya. Tapi iterator tidak memiliki fungsi yang sama dengan pointer karena dia dari kebergantungan fungsionalitas iterator itu sendiri. Beberapa iterator bahkan tidak didukung oleh semua kontainer di STL karena kontainer yang berbeda mendukung iterator yang berbeda pula. Cara untuk mendeklarasikan iterator itu seperti ini ya. Jadi kita kelas template name, itu tipe datanya, itu iterator. Ini namespace ya, titik dua ini namespace atau ruang lingkup dalam bahasa Indonesia. Terus kita tulis iterator, habis itu name of iterator. Contoh nyatanya seperti ini ya, vektor, integer, tipe datanya integer ya, terus titik dua iterator, terus name of iteratornya itu itr. Terus iterator dapat dipakai ketika kita ingin menggunakan fungsi dalam library iterator yang umumnya digunakan pada looping seperti for loop, while, do while. Terdapat operasi yang dapat kita lakukan pada iterator yaitu operator increment, decrement, equal operator, not equal to, difference operator, dan assignment operator. Algoritma adalah header yang mendefinisikan kumpulan fungsi yang dirancang khusus untuk digunakan berbagai elemen. Algoritma tidak bergantung pada kelas kontainer, sehingga algoritma berlaku untuk objek kelas kontainer sendiri seperti array, string, dan tipe data lainnya. Algoritma bertindak atas kontainer dengan menyediakan sarana untuk berbagi operasi dari isi kontainer. Semua algoritma kecuali yang numerik terkandung dalam file header algoritma. Sedangkan algoritma numerik yang berhubungan dengan manipulasi numerik terkandung dalam file header numerik. Oleh karena itu, kita harus menyediakan file header yang sesuai dibutuhkan oleh program. Contoh fungsi headernya algoritma itu ada min, max, sort, dan swap. Terus yang numerik ada accumulate, terus participle, sum, dan lainnya. Nah, materi utama kita adalah di template ya. Template ini adalah tools sederhana yang sangat berguna dalam C++. Jadi kita bisa menulis kode apa aja tanpa tipe data. Jadi kita nggak perlu deklarasi tipe datanya satu-satu kayak integer area, double area,
Ini nanti akan menimbulkan overloading. Ini, nah, ini walaupun namanya sama ya, tapi kok fungsi ini bisa dipanggil sesuai dengan tipe data yang dimasukkan. Misalnya yang dimasukkan integer berarti dia langsung manggil yang atas, sedangkan kalau misal dia manggil double, dia manggil yang bawah. Nah, untuk sederhananya itu seperti ini ya. Ini adalah contoh kode yang lebih efisien. Nah, ini contohnya dan kita akan melihat output dari kode di atas. Ini adalah outputnya ya. Jadi kita lihat outputnya 50 ya, karena ini. Jadi kita apa sih yang dideklarasi? Yang pertama yang dideklarasi itu adalah template, ketik template, type name, tipenya apa, misalnya class atau apapun, terus namanya. Nah, untuk deklarasi functionnya itu pertama tipe datanya apa, yaitu T. Ini sebenarnya cuma nama aja, jadi kita bisa pakai apa aja, mau nama kalian juga bisa. T area, T tipe data lagi, koma, T W. Ini sebenarnya sama kayak ini, nih. Tapi ini gantinya T doang. Ini kan integer, ini T, ini L, ini TL, ini integer W, ini TW. Gitu. Jadi fungsinya tetap sama ya. Ini adalah contoh outputnya. Terus ini buat bubble sort ya. Untuk membuat template fungsi sama dengan sebelumnya, namun di bagian type name dapat diganti dengan class dan dapat berbentuk fungsi atau prosedur. Untuk penggunaannya adalah fungsi sort, swap, min, max, dan area lainnya. Ini contoh bubble sort ya. Jadi dia sama aja sebenarnya, tapi yang bedain itu cuma ini aja. Jadi dikasih template class T, terus void bubble sort, terus ininya diganti aja pakai T. Ini kan harusnya integer, integer A misalnya, tapi ini ganti T A gitu. Nah, class template itu seperti ini. Contohnya class template sama seperti function template. Bedanya kegunaannya untuk class. Class template berguna ketika sebuah class mendefinisikan sesuatu yang independen dari tipe data. Class template dapat dipakai untuk class pada linked list, binary tree, stack, queue, array, dan lainnya. Mari kita bedakan ya. Ini bedanya. Nah, ini contohnya ya. Shortcutnya ini seperti ini. Terus untuk ini inisialisasi dalam integer mainnya seperti ini. Dan contoh kodenya seperti ini ya. Ini aku buat berbeda dengan yang lain. Ini tapi sama-sama kalkulator. Ini kita coba. Nah, ini seperti ini hasilnya. Nah, ini kan di namanya apa namanya? Nama kelasnya, ini nama kelasnya. Habis itu nama tipe data ininya, tipe data dari yang pengen dikeluarin, yaitu float, bisa juga integer atau double. Terus ini nama dari objek, habis itu bawa parameter. Objek itu bawa parameter. Oke. Terus, oh iya, aku menjelasin tentang yang ini. Ini cara kita mendefinisikan di dalam kontainer ya. Ini kontainer, ini sebutannya kontainer. Terus ini namanya prototype, prototype. Ini prototype. Ini function biasa ya. Ini function biasa, sedangkan ini yang prototype. Prototype ini dipakai kalau kita ingin mendeklarasikan sebuah functionnya di luar. Nah, misalnya seperti ini ya. Ini void kurang, itu kita pakai kayak ini. Ini kan di luar kelas nih. Ini kan kelas itu cuma sampai sini batasnya ya. Nah, sedangkan kita mau definisikan atau kita mau deklarasi, itu seperti ini ya, menggunakan prototype ini, terus kita tulis template. Ini wajib ya, tiap function yang pengen kita buat harus ada kata-kata template ini nih, template ini, template ini, template ini, terus diulang ya. Terus penulisannya itu pertama tipe datanya itu T, terus nama kelasnya ini, kelas, cult, terus nama tipe datanya lagi, habis itu namespace, terus nama fungsinya apa. Habis itu gimana cara checkoutnya?
Cout-nya tinggal panggil cout kayak gini. Ini kan kurang. Tinggal kita panggil void di sini. Tinggal void cout kurang. Nanti dia langsung dipanggil. Nah, untuk dua-duanya bisa ya. Misalnya kita mau definisiin yang bagi ini. Ini prototipe bagi, terus ini juga prototipe hasil bagi. Nah, kita deklarasiin di bawah sini ya. Ini double jadi ini. Sama, ini bagi, ini hasil bagi. Nanti dia cara manggilnya, cara definisiinnya atau cara deklarasinya seperti ini ya. Terus cara manggilnya seperti ini. Jadi cara kerja misalnya yang ini ya, hasil bagi ini. Hasil bagi dipanggil dengan membawa parameter yang ini. Berarti dia naik ke atas, dia masuk ke privat ini. 10 sama 2 kan. Terus disimpan di dalam kontainer yang ini. Nah, habis itu di hasil bagi dipanggil, mana hasil bagi? Ini hasil bagi dipanggil, dia membawa cewek yang ini. Dia manggil yang ini juga. Dia manggil yang ini, terus dia nge-return 10 per 2. Baru ke ceot. Jadi dia kayak muter-muter gitu ya cara ceotnya. Oke, habis itu kelas template dengan multi parameter. Di kelas template STL C++, kita dapat menggunakan multi parameter yang bisa disertai dengan default argumen untuk beberapa parameter. Contohnya seperti ini. Nah, bedanya ini pakai, kan biasanya kita default parameter itu seperti gini ya. Misalnya gini ya, default parameter itu, oh shit, wait. Oh, nggak usah deh. Ini aja. Default parameter itu kita taruh di sini. Misalnya ini 10, ini kalau kita nggak input, dia bakal, misalnya ini nggak ada ya, dia bakal otomatis, dia nggak bakal error. Harusnya dia tidak bakal error. Itu cuma ini. Ini harusnya 600 ya. Oh shit. Oh ya, karena dia tidak ada default parameter ya. Jadi dia salah. Ini harusnya default parameter, tapi kenapa nggak keluar ya? Ya, lupakan saja. Sebentar, kita coba jangan yang itu ya. Kita misalnya seperti ini ya. Tapi kalau nggak di input, harusnya dia bisa ngeluarin kodenya. Nah ini dia bisa ngeluarin kodenya ya kalau dia nggak ada inputnya. Oh, jadi seperti ini ya kalau diimplementasikan di sini. Dia nggak usah dikasih parameter, dia harusnya sudah bisa keluar. Mari kita coba. Oh, di error. Ada error. Berarti dia tidak bisa ya. Ya, berarti dia tidak bisa menggunakan default parameter. Ternyata setelah saya baca dia default parameternya itu menggunakan tipe yang kayak gini ya. Dia ternyata pakai integer gitu misalnya. Integer deklarasi, cuman yang bisa dideklarasiin itu cuman tipe datanya, tapi isinya nggak bisa. Nah gitu. Nah, habis itu prototipe fungsi yang tadi saya jelaskan, yang ini ya. Ini namanya prototipe fungsi yang sudah saya jelaskan. Ini fungsinya, ini prototipenya. Jadi kita cuman deklarasi yang prototipe aja. Gitu. Sudah. Sekian dari saya. Apabila saya ada salah dalam menjelaskan atau terbata-bata ataupun ada salahnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.